Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang sederhana ini untuk kembali membahas mengenai senologi. Hanya saja untuk saat ini pembahasan senologinya kita lebih kerucutkan kembali, kita lebih kerucutkan lagi ke pembahasan mengenai kosmologi. Apalagi kosmologi? Baru lagi dengar Pak, kosmologi. Jadi begini, waktu sekolah saya paling senang dengan pelajaran fisika. Satu-satunya pelajaran IPA yang paling saya senangi adalah fisika. Tapi tidak seluruh fisika saya senang Pak. Saya senang fisika itu pada saat pembahasan mengenai tata surya, ruang angkasa gitu. Karena apa? Karena saya merasa pada saat pembahasan itu pembahasan tentang tata surya atau luar angkasa itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Kita tidak tahu di mana batasnya luar angkasa ini. Nah, pada saat itu pemikiran saya hanya terbatas sampai situ. Pemikiran anak kecil, anak sekolah. Nah, pembahasannya pada saat itu masih membahas tentang planet-planet, meteor, komet, matahari, bintang-bintang. Nah, itu pada saat itu saya baru baca pembahasan mengenai fisika pada saat itu disebut dengan pembahasan fisika klasik. Pembahasan fisika klasik. Jadi hanya terbatas sampai rumus-rumus. Einstein menciptakan rumus E sama dengan mc kuadrat. Gitu. Hanya terbatas sampai di situ saja pembahasan mengenai kekekalan energi, mengenai hukum-hukum alam, hukum-hukum tumbukan, percepatan, gaya, gravitasi segala macam. Itu fisika klasik. Nah, semakin kesininya saya agak kurang mengikuti sebenarnya, tetapi kesini-sininya pembahasan fisika klasik ini saya rasakan itu semakin tajam gitu, semakin mengerucut ya. Jadi yang dulunya Einstein mengeluarkan teori relativitas E sama dengan mc kuadrat itu hanya sebagai pembahasan sampai terbatas relativitas waktu ya. Kesini-sininya rumus itu digunakan untuk menciptakan mesin waktu akhirnya. Jadi semakin tajam pembahasannya ya. Kalau zaman dulu pembahasannya hanya terbatas tata surya, planet-planet, bintang-bintang. Sekarang pembahasannya sudah eksplorasi luar angkasa untuk mencari planet baru yang bisa dihuni oleh manusia. Jadi pembahasan itu semakin tajam gitu Pak. Jadi rumus-rumus yang dulu kita kenal, rumus tentang hukum Newton, Archimedes segala macam, itu sekarang lebih tajam lagi Pak. Nah, pembahasan mengenai hal-hal yang lebih tajam tadi sekarang disebutnya sebagai fisika kuantum. Jadi zaman dulu itu fisika namanya fisika klasik, sekarang namanya fisika kuantum. Jadi lebih tajam lagi Pak pembahasannya Pak. Nah, kalau dulu kita pembahasannya tentang astrologi ya, astrologi itu ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa. Nah, pembahasan di fisika kuantum disebut sebagai kosmologi, pembahasan mengenai kosmos. Jadi sudah
membahas tentang antar tata surya. Jadi kalau di kita sekarang tata surya kan ada berapa planet Pak? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto enggak? Pluto jadi anak tiri. Jadi hanya ada 8 planet. Nah pembahasan sekarang di matahari yang lain, di bintang yang lain itu ada lagi planet-planet Pak. Nah itu hanya 2 misalnya. Nah sementara jagat raya kita, ya jagat raya kita itu belum sampai ke jagat raya. Galaksi kita, galaksi Bima Sakti, diameternya itu adalah 30 miliar tahun cahaya. Belum kebayang Pak, 30 miliar tahun cahaya. Saya kasih gambaran. Matahari pagi-pagi pada saat terbit, cahaya pertama yang dikeluarkan oleh matahari itu sampai ke bumi itu 8 menit. Jadi cahaya pertama pagi-pagi yang kita terima adalah itu cahaya 8 menit yang lalu. Nah itu jarak antara matahari ke bumi. Kebayang Pak, matahari ke bumi jaraknya berapa jauh? Nah bayangkan sekarang diameter galaksi Bima Sakti itu 30 miliar tahun cahaya. 30 miliar tahun cahaya. Itu jarak dari ujung ke ujung ya. Nah di dalam galaksi Bima Sakti itu terdapat terdapat tata surya, planet-planet, bintang-bintang kecil lagi Pak, jumlahnya miliaran. Nah kita ada di salah satu dari jumlah yang tadi miliaran tadi Pak, namanya tata surya. Ada kecil kita di salah satu sisi galaksi Bima Sakti tadi. Nah sekarang pertanyaan yang timbul adalah, ini sama pertanyaan yang saya pikirkan waktu sekolah dulu. Dari sekian luasnya galaksi Bima Sakti tadi, triliunan, bahkan mungkin biliunan, kuadriliunan planet-planet, apakah tidak ada satu saja, saya ulangi, satu saja yang sama dengan bumi? Nggak usah, tidak usah jauh-jauh Pak. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh planet yang paling dekat dengan bumi, yaitu planet Mars. Ya, planet Mars. Planet Mars itu sudah dieksplorasi oleh manusia. Jadi hasil penelitiannya adalah di atmosfernya itu ada gumpalan es raksasa, yang bila mana es raksasa tersebut mencair, maka seluruh planet Mars itu akan terselimuti dengan air setinggi 11 meter. Dirata-ratakan Pak, 11 meter. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam udaranya Mars itu didominasi oleh gas metana namanya. Gas metana. Hanya sedikit, sekitar 8%-an itu ada oksigennya. Jadi tidak mungkin manusia hidup di situ gitu. Nah, tetapi kondisi Mars pada saat ini itu sama dengan kondisi bumi pada saat baru jadi. Bahkan bumi pada saat baru jadi itu 100% gas metananya Pak. Diselimuti air, lautan, gas metananya hanya gas metana itu 100%, tidak ada oksigen sama sekali. Sampai di satu titik ada bakteri yang bisa hidup di dalam kondisi gas metana yang 100% tadi. Dan bakteri itu ajaibnya, bukan ajaibnya, qadarullah, bisa mengubah gas metana tadi. Jadi dia justru hidup dari gas metana tadi. Nah, dia menyerap gas metana dan mengeluarkan oksigen. Sehingga akhirnya muncul yang dari tadi 100% metana muncul berkurang digantikan dengan oksigen. Sampai akhirnya muncullah ganggang laut, muncullah ikan-ikan laut seperti itu ya. Nah, itu kondisi bumi pada saat itu. Tidak menutup kemungkinan di suatu titik nanti kondisi Mars pun sama seperti bumi. Gitu. Tidak menutup kemungkinan. Tidak tahu berapa miliar tahun lagi kondisi itu akan menjadi kondisi bumi pada saat ini, sehingga bisa ditinggali oleh manusia. Itu salah satu contoh Pak, planet yang paling dekat dengan bumi. Nah ini ada triliunan mungkin planet-planet yang mirip dengan bumi. Apakah tidak ada satu saja yang ada makhluk hidupnya di situ? Gitu. Nah itu untuk
sebagai mukadimah pembuka pikiran kita. Betapa kecilnya manusia pada saat ini. Gitu, betapa kecilnya. Sehingga kita tidak bisa melihat kehidupan di luar dari kita sekarang. Gitu. Padahal kemungkinan itu selalu ada. Gitu ya. Nah, itu pembuka. Sekarang kita lebih fokus lagi ke pembahasan mengenai parallel universe atau dunia paralel atau multiverse kalau bahasa Inggrisnya, multiverse. Nah, dulu dunia paralel ini hanya dianggap sebagai fiksi, tidak ada dunia paralel. Oh, sebelumnya gini, saya kasih gambaran terlebih dahulu mengenai dunia paralel. Mungkin banyak yang belum tahu. Dunia paralel itu begini, Pak. Saya di sini, saya saat ini ada di bumi. Tapi di suatu tempat, entah di mana itu, ada saya juga. Beriring berjalanan, seiring sejalan gitu. Jadi sama-sama menjalani waktu. Di tempat yang lain ada lagi saya lagi. Jadi ada banyak saya. Tapi itu tidak tahu di mana. Nah, itu dunia paralel, Pak, namanya, Pak. Tidak menutup kemungkinan bersinggungan. Itu hanya fiksi zaman dulu ya. Kalau pernah nonton film apa ya, Jet Li ya, film Jet Li The One, itu dia bertemu dengan dirinya sendiri, tetapi sifatnya berbeda. Jadi yang satu baik, yang satu jahat. Jadi nantinya yang baik ini menangkap dia yang jahat, menangkap dirinya sendiri yang jahat gitu. Ada lagi film yang paling heboh, yang bukan yang paling heboh, yang rame itu yang Avenger ya. Avenger pada saat Captain America bertemu dengan Captain America di dunia yang berbeda gitu. Nah, itu gambarannya, Pak. Tetapi apakah dunia paralel itu ada? Pertanyaannya kan itu kan sekarang. Apakah dunia paralel itu ada? Ilmuwan pada saat ini sudah memastikan bahwa dunia paralel itu ada. Ada beberapa ilmuwan yang saya lupa namanya, cuma ahli fisika kuantum di Jepang ada yang menyebutkan bahwa kita itu diibaratkan hidup di dalam kolam, ikan di dalam kolam. Kita tidak bisa melihat hal-hal di luar kolam. Kita hanya bisa merasakan kayak gelombang air seperti itu. Kita tidak bisa melihat hal-hal di luar kolam. Nah, itu menurut ahli fisika kuantum di Jepang. Ada lagi ahli fisika kuantum di MIT ya, di Amerika, Massachusetts, Information of Technology, menyebutkan bahwa dunia paralel itu ada 4 level. Yang terkenal ada 2 nih. Jadi dunia paralel itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat karena terlalu jauh. Seperti ada di bumi, nanti ada lagi di planet mana, tetapi masih di dalam satu semesta gitu. Ada lagi levelnya yang menyebutkan bahwa sebenarnya dunia paralel itu ada di dekat kita. Jaraknya itu hanya 1028 meter dari kita, tetapi kita tidak bisa melihat. Karena yang membatasinya itu adalah gelombang. Jadi tertutup, dihijab dengan gelombang. Kita tidak bisa melihat. Nah, dari situ nanti muncullah konsep dejavu, konsep manusia kebingungan, konsep apa lagi ya? Mandela Effect. Nah, itu nanti pembahasannya, Pak. Nah, sekarang definisi. Sudah pusing, Pak? Atau masih pusing ya? Ngobrolnya agak santai aja. Definisi dunia paralel itu adalah sebuah dunia yang berjalan sejajar dengan dunia realita. Jadi berjalan sejajar dengan apa yang kita jalani sekarang, di samping kehidupan yang kita kenal dan kita jalani sekarang. Jadi di samping kehidupan yang kita kenal sekarang, ada kita yang berjalan di dunia paralel tadi. Ada satu atau lebih kehidupan lain yang juga berjalan secara bersamaan di dalam dunia paralel. Jadi bukan cuma 2, ada beberapa lagi, mungkin ada miliaran kita, tetapi kita tidak bisa melihat. Nah, apa yang melatar belakangi
para ilmuwan untuk mempelajari tentang dunia paralel ini, ya. Dasar teori paralel adalah ketidakterbatasan jagat raya. Jadi jagat raya itu tidak terbatas, Pak. Kita tidak bisa mengukur jagat raya kita ini batasnya ada di mana. Dan apakah di luar jagat raya kita ini adakah jagat raya lain? Kita juga tidak tahu, ya. Wallahu a'lam. Nah, para ilmuwan tadi memperkirakan bahwa ada 1011 galaksi di jagat raya kita saja. Ada 1011 galaksi. Jadi kayak galaksi Bima Sakti kita ini, itu ada 1011 lagi. Itu hanya di jagat raya kita saja. Jadi bukan tidak mungkin di galaksi selain yang galaksi kita tinggali sekarang ada juga kehidupan yang sedang berlangsung. Ya. Nah, realitasnya adalah ada teori yang menggambarkan keberadaan dunia paralel sebagai dunia maya. Jadi kita tidak bisa melihat dunia tadi. Ya. Tetapi kita tidak bisa berinteraksi dengan entitas atau hal-hal yang ada di dalam dunia paralel tadi. Nah, teori ini mengilustrasikan keparalelan dunia di sini dengan banyak garis yang saling bersilangan. Ya, jadi diilustrasikan dunia paralel itu seperti garis-garis. Kita hidup di salah satu garisnya. Gitu. Ini banyak garis-garis berantakan, saling bersilangan, di mana satu garis menggambarkan sebuah dunia atau universe. Ya. Ketersilangan garis-garis tersebut memungkinkan tiap garis bersinggungan satu dengan yang lainnya. Ya. Nah itu realitinya. Secara tidak sadar, secara tidak di dalam di bawah alam bawah sadar kita, kadang kita merasakan hal tersebut sebenarnya, Pak. Ya. Nah, di mana kita merasakan hal tersebut? Itu pada ilmuwan bilang kita pada saat merasakan deja vu. Ada yang tahu deja vu, Pak? Deja vu itu gini. Saya lagi duduk di sini, tapi saya pikir kok saya kayak pernah ada di kondisi ini sebelumnya ya. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Deja vu itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya pernah melihat. Deja vu itu. Nah, di dalam teori dunia paralel ini, deja vu itu adalah kondisi di mana kita di dunia yang lain pernah mengalami hal tersebut juga. Ya. Jadi kita ada di dalam satu garis tadi, tiba-tiba garis tersebut bersinggungan dengan kita di dunia yang lain. Nah, di dalam persinggungan tadi itu yang disebut dengan deja vu. Ini kayak kita pernah mengalami hal ini ya. Kok kayak saya pernah melakukan ini ya, gitu. Itu kadang muncul. Nah, itu salah satu. Yang kedua, confusion. Confusion itu adalah kondisi di saat seseorang merasa bingung. Jadi gini, pada saat kita sepeda nih, gober, ke curug, terus lagi jalan, tiba-tiba kita ketemu persimpangan. Nah, pada saat itu kita bingung, mau belok kanan atau mau belok kiri. Nah, apa yang menyebabkan kebingungan? Itu adalah di dunia kita yang lain, kita di dunia yang lain, itu kita belok kiri. Kita di dunia yang lainnya lagi, kita belok kanan. Sehingga kita yang di dunia sekarang bingung nih, mau belok kanan atau belok kiri. Nah, itu salah satunya. Terus ada lagi yang paling rame sekarang disebutnya Mandela Effect. Mandela Effect, ya. Mandela Effect ini apa maksudnya? Mandela Effect ini sebenarnya gini, hal-hal yang diyakini oleh seseorang bahwa hal tersebut adalah A. Bukan seseorang, semua orang. Jadi ini urusannya semua orang nih, Pak. Hal-hal yang dirasakan oleh semua orang bahwa faktanya adalah A, tetapi sebenarnya faktanya adalah B. Contoh, Pokemon. Ada yang pernah lihat Pokemon, Pak? Yang kuning, kayak kelinci kuning itu. Nah, kalau bapak-bapak perhatikan ujung ekor Pokemon, Pikachu ya, Pokemon itu. Di ujung ekor Pokemon itu ada itemnya atau tidak, Pak? Pernah lihat Pikachu di kartun-kartun? Ini saya sendiri
nanya-nanyain ke teman-teman sebenarnya sih. Semuanya pada menjawab ujung ekor Pokemon itu ada itemnya. Nah sekarang coba Bapak cari di Google, ujung ekornya itu tidak ada itemnya Pak. Jadi hampir semua orang berpikir bahwa ujung ekor Pokemon itu ada itemnya, padahal sebenarnya tidak ada. Itu salah satunya. Nah kenapa disebut Mandela Effect? Hampir semua orang di dunia ya berpikir bahwa Nelson Mandela itu meninggal baru-baru ini. Padahal kenyataannya ada fakta-fakta, bahkan ada foto-foto, ada video-video Nelson Mandela itu sudah meninggal tahun 80. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah itu namanya Mandela Effect Pak. Jadi hampir semua orang berpikir bahwa oh ini faktanya A gitu, padahal faktanya B gitu loh. Itu namanya Mandela Effect. Jadi sesuatu hal terjadi di dunia yang lain bahwa kejadiannya sebenarnya B gitu. Tetapi di dunia yang sekarang kita berpikirnya kejadiannya A gitu. Nah itu salah satu yang menurut ilmuwan adalah membuktikan bahwa tidak hanya ada satu dunia di dunia kita ini sekarang. Nah, lebih dalam lagi, nah ini agak sedikit kontroversial juga. NASA bulan Mei kemarin itu melakukan eksperimen di kutub Antartika. Antartika itu kutub utara atau kutub selatan ya? Di Antartika. Eksperimennya ini adalah NASA menerbangkan balon udara. Jadi sebenarnya dia melakukan eksperimen mau meneliti tentang salah satu bagian atom yang namanya neutron ya. Di dunia kita saat ini setiap 1 detik itu ada lebih dari 100.000 neutron yang menembus tubuh kita saat sekarang ini gitu. Nah NASA ingin menerbangkan balon udara di ketinggian 37.000 km ke atmosfer. Dia mau menghitung nih setiap hari itu ada berapa neutron yang masuk ke dalam bumi gitu. Nah, pada saat penelitian tersebut berlangsung, NASA menemukan anomali atau keanehan. Ada neutron yang justru berjalan mundur. Jadi ada yang masuk ke bumi, di saat yang bersamaan ada yang berjalan mundur. Dan neutron itu yang berjalan mundur tadi diteliti oleh NASA itu bukan berasal dari alam semesta kita. Tidak tahu dari alam semesta lain. Nah, dari situlah NASA akhirnya mengkonfirmasi bahwa mereka menemukan satu dunia yang lain atau dunia paralel yang waktunya itu bergerak mundur dibandingkan dengan dunia yang saat kita sekarang berada. Jadi dari situ muncul teorinya. Nah, apa konspirasinya? Baru tadi sore pada saat saya mau mematangkan materi ini, saya cari di internet, saya temukan di CNN News bahwa NASA mengkonfirmasi bahwa mereka menolak hal tersebut. Oh, tidak ada neutron yang berjalan mundur. Baru tadi sore saya lihat. Nah ini konspirasinya Pak. Kalau konspirasi itu yang namanya teori ya kita berpikir ada hal yang ditutup-tutupi gitu kan. Nah apa yang mereka tutupi kita tidak tahu juga. Ya. Nah di satu sisi lain ada lagi ilmuwan yang meneliti tentang neutron tadi itu di Swiss namanya CERN. Jadi ilmuwan tersebut menembakkan neutron tapi dihalangi oleh besi yang tidak bisa ditembus oleh neutron. Padahal neutron ini kan sangat kecil, dia bisa menembus permukaan apapun. Tetapi ilmuwan tersebut menciptakan satu logam yang kepadatan molekulnya sangat rapat ya, sehingga tidak bisa ditembus oleh neutron tadi. Nah, ilmuwan ini mau meneliti neutron ini bisa tembus atau tidak gitu. Ini hanya penelitian sebenarnya kekuatan neutron ini ada di mana gitu.
Nah, pada saat neutron tadi ditembakkan mendekati lempengan logam tadi, tiba-tiba hilang neutron ini dan tiba-tiba muncul di belakangnya, gitu. Jadi belum kena logamnya, baru sampai mendekati, tiba-tiba hilang, terus muncul di belakangnya. Nah, hal tersebut yang mendasari ilmuwan di CERN tadi akhirnya mengklarifikasi bahwa neutron tadi hilang, masuk ke dimensi lain, lalu muncul balik lagi, sudah ada di belakangnya, gitu Pak. Nah, itu penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan fisika kuantum saat ini, gitu ya. Sekarang kita coba bahas apakah parallel universe ini ada di dalam Islam atau tidak. Nah, ini konspirasi lagi nih. Saya rada-rada takut nih bahas soalnya. Ada satu ayat ya di dalam surat Al-Baqarah. Ini ada Ustaz datang nggak ya? Saya harus nanya tentang tafsirnya soalnya. Saya baca surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kalau kata kalimatnya hendak menjadikan, itu artinya sudah atau belum, Pak? Belum ya, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Nah, pertanyaan yang timbul adalah, malaikat itu tahu dari mana manusia bahkan akan melakukan kerusakan di bumi? Nah, ini harusnya ditanyakan ke Ustaz Data, mungkin Ustaz Bahar juga mengerti tafsirnya, mungkin nanti bisa didalami. Dari mana malaikat ini tahu manusia akan melakukan kerusakan di bumi, sedangkan Allah belum menciptakan manusia pada saat itu? Nah, itu satu. Yang kedua, ahli tafsir modern selalu mengkaitkan dunia paralel tadi dengan ayat-ayat Al-Quran yang berisikan kalimat sab'at samawat, 7 langit. Contoh di dalam surat At-Tolak, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Itu di surat At-Tolak. Sekarang pertanyaannya, di setiap langit yang diciptakan oleh Allah tadi, di sini ada 7 ya. Di setiap langit tadi, apakah ada makhluk hidupnya? Nah, dijawab di surat Asy-Syura ayat 29. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Jadi Allah menciptakan dabbah atau makhluk-makhluk melata itu disebarkan ke seluruh langit dan bumi tadi, ke setiap lapisan-lapisan langit dan bumi tadi. Nah, ahli tafsir modern mengkaitkan parallel universe tadi dengan ayat-ayat mengenai hal ini, gitu. Jadi Allah menciptakan 7 lapis. 7 ini menurut beberapa ahli tafsir itu bukan bermakna 7. Ada yang menyebutkan bahwa 7 di sini adalah melambangkan sesuatu yang tidak terbatas, gitu. Jadi tidak hanya 7 tetapi tidak terbatas ya. Diseraplah oleh warga plus 62 menjadi pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling itu berarti pusingnya tidak terbatas. Nah itu ya, jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran hal-hal mengenai parallel universe atau dunia paralel tadi selalu dikaitkan dengan
ayat yang menjelaskan dengan 7 langit dan 7 bumi gitu. Wallahu a'lam bishawab, apakah hal tersebut benar atau tidak, karena hal tersebut juga masih menjadi perdebatan antara para ulama tafsir kontemporer dan ulama tafsir salaf ya, apakah hal tersebut menjelaskan atau tidak gitu. Tetapi semakin majunya ilmu pengetahuan ya, semakin majunya ilmu pengetahuan, maka manusia dituntut untuk mengimbangi ilmu pengetahuan tersebut ya, dengan perkembangan sains ya. Jadi sains itu berkembangnya cepat sekali Pak, berkembangnya sangat cepat ya. 20 tahun yang lalu saya mempelajari tentang fisika klasik, 20 tahun kemudian sudah muncul fisika kuantum. Saya tidak tahu 20 tahun kemudian apa yang akan terjadi. Mungkin manusia sudah bisa menciptakan mesin waktu, mungkin manusia sudah bisa menjelajah alam semesta, kita tidak tahu ya, wallahu a'lam. Tetapi perkembangan ilmu pengetahuan sains itu sangat cepat ya. Sehingga pemikiran mengenai hal-hal tersebut jika dikaitkan dengan Al-Quran itu pun harus berkembang dengan cepat juga ya. Tentunya dengan tidak keluar dari koridor-koridor yang sudah ada gitu. Tetapi untuk mengimbanginya contohnya begini, zaman dulu Nabi berkata bahwa di akhir zaman nanti uang-uang kertas kalian akan berhamburan di jalan-jalan tidak berharga gitu. Padahal di zaman Nabi tidak ada uang kertas, ya kan? Di zaman Nabi tidak ada uang kertas. Nabi bilang begini, di suatu di akhir zaman nanti manusia akan lupa. Ini saya tidak tahu kalimat hadisnya, tetapi kira-kira seperti ini. Di akhir zaman nanti manusia tidak akan dekat lagi dengan Al-Quran, tetapi mereka akan membuat tulisan-tulisan yang kemudian tulisan-tulisan tersebut akan berpindah dari satu orang ke orang yang lain, berpindah lagi seperti itu seterusnya. Itu adalah konsep tentang WhatsApp kalau sekarang Pak, ya kan? Itu dulu tidak terpikir oleh para sahabat, tetapi kita yang mengalami sekarang merasakan, karena kita adalah umat akhir zaman gitu. Nah, sama seperti hal ini, kita sekarang tidak terpikir mengenai dunia paralel. Kita tidak tahu beberapa puluh tahun ke depan, beberapa ratus tahun ke depan, apakah hal tersebut memang benar ada atau tidak. Kita tidak tahu ya. Nah, tetapi apa yang menjadi landasan kita, sains yang berkembang dengan cepat tadi harus kita imbangi dengan jalur terarah yang diarahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sains berkembang ke sana sini, tetapi kita pola pikirnya tidak boleh keluar dari koridor ini, koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya tiba-tiba dunia paralel itu ada, kita coba cari di dalam Al-Quran. Orang dulu astronot NASA zaman dulu itu hanya terbatas sampai bulan saja ya kan, eksplorasi luar angkasanya. Sekarang sudah sampai ke Saturnus ya, pesawat Challengers itu sudah sampai ke Saturnus. Dulu kita belum kepikiran ini sampai ke Saturnus, tetapi di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa silahkan menjelajahi seluruhnya. Ini saya lupa ayat berapa, surat apa. Silahkan menjelajahi seluruhnya. Kita lihat ya, Arafah. Silahkan menjelajahi seluruhnya semampu kalian, tetapi kalian harus punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan pikiran yang diimbangi dengan kekuatan hati. Gitu. Di surat Ar-Rahman kata Ustaz Bahar tadi. Jadi kita tidak dilarang untuk menjelajahi luar angkasa tadi, kosmologi tadi, kosmos tadi. Kita tidak dilarang untuk mempelajari tentang kosmologi tadi. Tetapi kita harus kaitkan hal-hal yang disebutkan atau ditetapkan oleh sains tadi dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini sebenarnya parallel universe ini atau dunia paralel ini hanya sebatas teori, ya. Sebenarnya bukan belum ada. Pembuktiannya
minim sekali. Pembuktian minim sekali. Ada beberapa peristiwa yang dikaitkan dengan dunia paralel tadi. Contoh, di tahun 80-an ya, di suatu bandara di Jepang ada seorang turis ya, mau jalan-jalan gitulah, mau jalan-jalan. Nah, di bandara tadi dia terlihat kebingungan, culak-cileung gitu, di mana dibawalah oleh petugas bandara tadi ke ke bagian imigrasi, diminta paspor. Pada saat pria tadi menyerahkan paspor, petugas imigrasi tadi membaca bahwa pria ini berasal dari negara yang namanya Tauret. Sedangkan di dunia kita sekarang tidak ada negara yang namanya Tauret. Sehingga sampai dilihatkanlah Google Maps segala macam gitu. Ini tidak ada daerah ini gitu. Nah, akhirnya sambil mencari-cari informasi, pria dari Tauret tadi ditahan karena tidak ada penjara di dekat situ. Akhirnya dia ditahan di salah satu hotel bandara. Nah, ditempatkanlah dia di lantai 30. Lantai 30 dijaga oleh penjaga pada saat itu. Nah, sambil cari. Pada saat mau melihat pria dari Tauret tadi di kamarnya, pria itu hilang. Di kamar itu pun seperti tidak ada apa-apa. Kalau misalnya kita masuk kamar pasti tiduran, nyalain TV segala macam kan. Nah, ini di kamar itu seperti tidak ada apa-apa. Seperti sebelum ada pria masuk ke situ gitu. Padahal pintunya dijaga. Kalaupun dia loncat ke jendela itu di lantai 30. Bagaimana dia bisa loncat? Tiba-tiba hilang. Ada lagi ini di salah satu buku yang menceritakan tentang sejarah Inggris di tahun antara 1800-an sampai 1900-an. Sejarah Inggris. Ada di suatu daerah, saya lupa nama daerahnya, penduduk di situ menemukan dua orang anak, kakak beradik lah, dua orang anak di dekat selokan, di dekat situ. Dekat selokan tadi ada gua, jadi sepertinya anak itu keluar dari gua terus bersembunyi di selokan tadi. Nah, yang anehnya adalah seluruh tubuh anak ini berwarna hijau, kayak hulk ya, hijau. Sehingga akhirnya dibawa oleh warga, terus karena dia tidak ada keluarga, akhirnya dipelihara, tetapi salah satunya meninggal. Nah, salah satunya yang perempuan ini hidup sampai tidak tahu tahun berapa. Akhirnya diajarinlah bahasa Inggris. Anak perempuan tadi dikasih nama Angel kalau nggak salah. Dikasih nama Angel, diajarin bahasa Inggris. Nah, pada saat dia sudah bisa berbahasa Inggris, dia menceritakan bahwa sebelum ada di selokan tadi, dia disuruh ayahnya untuk menggembala ternak di lapangan, menggembala ternak. Dunia tempat dia menggembala ternak tadi gelap, tidak ada matahari, hitam, gelap gitu, sehingga hanya penerangan dari api saja, dari api. Pada saat menggembala ternak, hujan, akhirnya dia berteduh di dalam satu gua, terus akhirnya tertidur. Pada saat dia terbangun, dia berada dan keluar dari gua, dia mendapatkan dunia terang, dia melihat matahari. Akhirnya dia ketakutan dan bersembunyi di dalam selokan tadi. Itu ceritanya si perempuan bernama Angel tadi. Nah, itu ada tertulis di buku yang sebenarnya bisa dibilang buku fiksi. Tetapi kalau misalnya hal-hal di dalam buku tadi ditelusuri, hal-hal lain selain dengan cerita dua anak tadi itu adalah kenyataan gitu, bahwa di Inggris itu terjadi begini, dulunya memang terjadi begitu. Tetapi kisah dua anak tadi itu yang menjadi misteri, sehingga para peneliti menyimpulkan tidak mungkin ada satu kebohongan, bukan tidak mungkin ya,
kecil kemungkinannya satu buku yang berisi fakta, tetapi ada beberapa cerita yang bohong, gitu, diselipkan di situ. Ya Allahu a'lam. Ya. Jadi ada hal-hal yang membuktikan sebenarnya dunia paralel itu ada, setidaknya menurut ilmuwan fisika kuantum, gitu Pak. Ya. Begitu Pak, sudah cukup pusing. Saya juga bingung menjelaskannya gimana, gitu, karena saya juga pusing sebenarnya. Nah, jadi intinya adalah ilmuwan sudah menemukan bahwa dunia paralel itu ada. Ya. Ilmuwan sudah menemukan, hanya saja pemikiran kita belum sampai ke situ. Ya. Ilmu pengetahuan kita belum sampai ke situ, sehingga kenapa disebut sebagai fisika kuantum, terjadi lompatan kuantum dalam pemahaman fisika. Gitu. Suatu saat, ya wallahu alam, kita akan mengerti, sama seperti kita sekarang mengerti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Kalaupun paralel atau dunia paralel ini suatu saat bisa dibuktikan, maka masya Allah, hal tersebut 1400 tahun dari sekarang, 1400 tahun yang lalu dari sekarang itu sudah tertera di Al-Quran. Maha besar Allah. Sudah begitu Pak? Cukup pusing? Saya tidak menerima tanya jawab karena saya takut menjawab. Takut jawabnya Pak, takut salah ya. Ini hanya teori Pak ya. Yang namanya teori seperti saya jelaskan di Masjid Al Ihsan waktu itu, bisa dipatahkan kalau ada teori baru. Ya, teori Einstein tentang relativitas bisa dipatahkan kalau ada teori baru. Teori Darwin tentang evolusi itu bisa dipatahkan kalau ada teori baru. Itu namanya teori. Beda dengan hukum, kayak hukum Newton, itu tidak bisa dipatahkan karena sudah ada rumusnya, gitu, sudah ada pembuktiannya. Ya. Begitu Pak. Cukup pusing? Kalau cukup pusing, alhamdulillah, berarti kepikiran. Gitu. Ya, mungkin cukup itu saja Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, dan saya beristighfar, astagfirullahalazim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.